Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Usai kontak senjata antara Satgas Pamtas Mobile RI PNG Yonif 7 Marinir di Kalibrasa, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Kamis 14 September, aparat Polres Yahukimo melakukan olah tempat kejadian perkara, di mana ditemukan 5 jenazah yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata bersama sejumlah barang bukti. Sebuah aksi baku tembak terjadi antara aparat Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile Indonesia Papua Nugini, Yonif 7 Marinir dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kalibrasa, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 14 September. Di mana dalam peristiwa itu 5 orang anggota KKB dilaporkan tewas. Usai kontak senjata, aparat gabungan TNI dan Polri menemukan kelima jenazah di Kalibrasa, kemudian mengevakuasinya ke RSUD DKI untuk dilakukan autopsi. Aparat Polres Yahukimo yang melakukan olah tempat kejadian perkara, seperti dikatakan Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri di Jayapura pada 15 September, juga menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya 2 magasin senjata api, 4 butir peluru, serta barang-barang milik pribadi yang telah disita guna kepentingan penyelidikan. Korban-korban penembakan, dan memang pada semua korban yang diambil kepolisian pada saat di TKP ini memang ada barang-barang bukti yang terkait dengan kelompok di dalam. Sejumlah gangguan keamanan kerap terjadi sebelumnya di Kabupaten Yahukimo. Di antaranya ketika pada 21 Agustus lalu, anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif 7 Marinir, prajurit 1 Agung Pramudi Laksono, gugur saat terjadi kontak senjata dengan KKB di DKI Kabupaten Yahukimo. Pada 24 Agustus dini hari, 3 kantor pemerintahan terbakar di Distrik DKI yang diduga dilakukan KKB. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Aparat kepolisian Resor Kota Besar Surabaya membekuk komplotan pencuri beranggotakan satu keluarga warga negara asing asal Pakistan yang telah beraksi selama setahun terakhir di berbagai kota wilayah Indonesia. Salah satu aksinya yang terekam kamera CCTV sempat viral di media sosial. Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Surabaya mengungkap kasus pencurian oleh komplotan warga negara asing WNA asal Pakistan. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Mirzal Maulana, di Surabaya Jumat 15 September menyebut, para pelaku dalam komplotan ini adalah satu keluarga yang tiba di Indonesia menggunakan visa kunjungan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta pada 23 September 2022. Terdiri dari pasangan suami istri berinisial RZ, usia 50 tahun, dan MRJ, 45 tahun, serta kedua anaknya MT, 21 tahun, dan MZ, 18 tahun. Polisi mengendus selama berada di Indonesia, satu keluarga yang diduga telah overstay atau melebihi masa tinggal ini melakukan aksi pencurian di sejumlah kota, seperti Jakarta, Tegal, Surabaya, Gresik, hingga Denpasar. Sasarannya adalah pertokoan. Modusnya, masing-masing anggota keluarga berbagi peran. Salah satunya menunggu di belakang kemudi mobil sewaan diparkir. Sementara 3 anggota keluarga lainnya masuk ke dalam toko untuk menjalankan peran, mulai dari berpura-pura menukar uang rupiah hingga mengalihkan perhatian kasir. Begitu ada kesempatan, langsung menguras uang di meja kasir. Diduga, dari rangkaian aksi pencurian tersebut, komplotan satu keluarga asal Pakistan ini telah membawa lari uang ratusan juta rupiah. Para pelaku akhirnya ditangkap di Bali. Hasil investigasi bersama aparat Polrestabes Surabaya dan Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi TPI Surabaya. Polisi akan melakukan proses hukum terhadap pidananya. Kemudian setelah itu nanti dari pihak imigrasi akan mulai melakukan tindakan-tindakan keimigrasian. Tadi beliau menyampaikan akan mencekal, nanti akan deportasi setelah itu. Jadi dia nggak bisa masuk ke Indonesia lagi. Diketahui komplotan satu keluarga asal Pakistan ini masuk ke Indonesia atas jasa agensi di Bali.
Polisi masih menyelidiki keterlibatan agensi yang terdaftar milik warga negara Indonesia tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Rasulullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 150 orang warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 2A Palu dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Palu pada Jumat 15 September akibat kelebihan kapasitas. Langkah ini merupakan cara meningkatkan kewaspadaan agar keamanan dan ketertiban tetap tercipta. ...150 narapidana dipindahkan dari Rumah Tahanan Kelas 2A Palu menuju Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Palu, Jumat 15 September. Mereka dikawal oleh petugas rutan bersama kepolisian. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulteng, Riki Dwi Biantoro mengatakan para warga binaan dipindahkan karena rutan Palu telah melebihi kapasitas. Kasusnya beragam. Yang pertama memang saat ini rutan Palu sudah sangat over dan kita membuat deteksi dini bagaimana menjaga keamanan ketertiban, dan yang pasti pemasyarakatan maju 3+1 itu harus kita terapkan. Yang kedua, untuk kegiatan malam ini bahwa kita pun akan menata kembali ruangan-ruangan kamar, baik itu aliran listriknya maupun kebersihannya maupun bentuknya akan kita rapikan lagi karena memang sudah berapa lama belum dilakukan perawatan. Kepala Rutan Palu Yansen mengatakan jumlah narapidana di Rutan Palu awalnya berjumlah 455 orang. Sementara itu proses pemindahan akan dilakukan dalam 2 tahap. Berdasarkan data Kemenkumham Sulteng, hampir seluruh lapas dan rutan di wilayah tersebut telah melebihi kapasitas. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Solo bersama Perum Bulog membagikan bantuan cadangan beras pemerintah sebanyak 411 ton secara bertahap kepada 41.142 keluarga penerima manfaat di 5 kecamatan di Kota Solo. Penyaluran CBP tahap kedua dilakukan menyasar warga di Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan pada Jumat 15 September. Pemerintah Kota Solo bersama Perum Bulog membagikan bantuan cadangan beras pemerintah CBP sebanyak 411 ton untuk 41.142 keluarga penerima manfaat KPM di 5 kecamatan di Kota Solo. Penyaluran CBP ini dilakukan secara bertahap selama 3 bulan sejak September hingga November yang bertujuan untuk meringankan masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Solo, Tamso, usai membagikan bantuan cadangan beras dari pemerintah tahap kedua bagi warga di Kelurahan Jayengan, Serengan, Kota Solo pada Jumat 15 September. Tujuannya pemerintah bagaimana meringankan warga masyarakat yang terutama yang tidak mampu tadi ya, karena ada kenaikan harga beras. Nah, mudah-mudahan dengan upaya ini nanti harga beras juga segera, salah satu upaya ini bisa segera normal lagi, harga semula. Sementara itu, Wakil Pimpinan Perum Bulog Solo, Andrew R. Sahab, mengatakan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan jatah bantuan cadangan beras pemerintah sebanyak 10 kg menggunakan beras lokal medium. Dari tahap 1 ke tahap ini, cuma kita sudah berkoordinasi dengan Bappenas, Kemensos, sekaligus kalau untuk pelaksana di daerah itu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pak. Mohon izin Pak, terima kasih koordinasinya. Jadi kita sudah berkoordinasi terkait adanya penyesuaian jumlah KPM itu bisa diakomodir oleh teman-teman di daerah. Alhamdulillah berkah sekali ya, apalagi saya yang di sini masuk kriteria yatim gitu, jadi kedepannya sudah bermanfaat sekali buat saya di kedepannya, jadi bisa untuk mengurangi pengeluaran untuk beli bahan pangan begitu. Sebelumnya, bantuan pangan di wilayah Solo sudah dilakukan di wilayah Boyolali, Sragen, Klaten, Sukoharjo, dan Karanganyar. Sementara stok beras di Bulog Solo kini tercatat mencapai sekitar 17.000 ton yang diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sampai akhir tahun.
Dari Solo, Jawa Tengah, Denny Capriani, Kantor Berita Antara, Muartak. Badan Pangan Nasional mengajak para pemangku kepentingan berkolaborasi dalam mengantisipasi dan mitigasi menghadapi tantangan ketahanan pangan. Hal ini diungkapkan saat pemberian SPHP Awards di kawasan Jimbaran, Bali pada Jumat 15 September. Pemberian SPHP Award sebagai bentuk apresiasi Bappenas kepada insan pangan pusat dan daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha pangan yang telah berkontribusi dalam menjaga inflasi pangan. PJ Gubernur Provinsi Bali dalam hal ini diwakili Pangan Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di tanah air. Hal ini diungkapkannya pada malam pemberian penghargaan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP Jumat 15 September di Bali. Tantangan yang tengah dihadapi yaitu pengendalian inflasi nasional. Arief mengungkapkan inflasi Indonesia pada Agustus 2023 sebesar 3,27% year on year yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Pengendalian inflasi tersebut tak lepas dari kerjasama pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Di antaranya dengan menggelar gerakan pangan murah, penyaluran beras SPHP, penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan dan fasilitasi distribusi pangan. Tantangan fenomena El Nino juga harus kita antisipasi dengan mitigasi bersama. Hari ini baru mulai. Karena apabila El Nino itu berlangsung bulan Agustus dan September, artinya 110 hari kemudian kalau di bidang perberasan berarti nanti baru bulan Desember dan Januari, November, Desember, Januari kita menghadapi yang sebenarnya. Sehingga kita harus bersiap bersama-sama. Arief mengungkapkan pihaknya bersama Bulog akan menggelontorkan 4.500 ton beras medium SPHP untuk mengisi pasar induk beras Cipinang. Badan Pangan Nasional menyerahkan SPHP Awards bagi insan pangan pusat dan daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha pangan yang dinilai telah berkontribusi menjaga inflasi pangan. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Harrison Azroy menggelar inspeksi mendadak terkait harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di kawasan Pasar Tradisional Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan pada Jumat 15 September. Selain memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan, PJ Gubernur Kalimantan Barat juga melakukan pemantauan cadangan beras pemerintah di Kompleks Pergudangan Bulog, Kabupaten Kuburaya. Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Harrison Azroy, Jumat 15 September menggelar inspeksi mendadak terkait harga sejumlah kebutuhan pokok di kawasan Pasar Tradisional Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara garis besar harga bahan pokok dinyatakan stabil, walaupun terdapat fluktuasi harga pada komoditas beras medium. Tercatat harga eceran tertinggi pekan lalu adalah Rp9.950 menjadi Rp11.500 per kilogram pada minggu ini. Selain memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan, PJ Gubernur Kalimantan Barat juga melakukan pemantauan 14.000 ton cadangan beras pemerintah di kawasan Komplek Pergudangan Bulog, Kabupaten Kuburaya. Kita perlu garis bawahi adalah beras yang medium, ya, mediumnya terkendali, bahkan di bawah harga HER. Komoditas lain itu harganya cukup terkendali, ya, bahkan ada yang terjadi penurunan harga. Cadangan beras Bulog saat ini 14.000 ton cukup sampai akhir tahun 2023. Harganya terus kita jaga ya supaya harganya dengan harga beras medium itu bisa mengendalikan harga pasar.
Pemantauan pasokan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan strategis terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Langkah tersebut sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan stok serta daya beli masyarakat di wilayah setempat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 2.059 siswa dari 12 sekolah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau akan direlokasi karena masuk kawasan pengembangan Rempang Eco City. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam Kurniadi pada Jumat 15 September mengatakan, relokasi berlangsung sejak tanggal 16 hingga 28 September dan pihaknya memastikan setiap siswa mendapatkan sekolah sementara hingga perumahan untuk warga terdampak rampung dibangun. Sebanyak 12 sekolah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau akan direlokasi karena masuk dalam kawasan pengembangan Rempang Eco City. Sekolah tersebut terdiri dari 8 sekolah dasar, 3 sekolah menengah pertama, dan 1 taman kanak-kanak dengan total 2.059 orang siswa dan 121 orang guru. Relokasi tersebut menuai kontra dari sebagian warga karena dianggap akan memengaruhi semangat belajar anak. Ini kan masalah penyusuan kita butuh waktu. Yang jelas, kalau langsung sekolah kemungkinan kita berbaurnya kalau nggak menyatu, berarti kan kita jumlahnya kawan baru, adapun guru baru. Apakah ini nantinya nggak menimbulkan anak dalam pembelajaran ini itu kayak mana, kan begitu? Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam Kurniadi kepada Antara pada Jumat 15 September mengatakan, pemindahan sekolah mengikuti jadwal dan opsi relokasi sementara warga Pulau Rempang. Sejumlah opsi diantaranya yaitu Rusun Padan Pengusahaan Batam, Rusun Pemko Batam, Rusun Jamsostek, serta ruko dan rumah sewa di Kota Batam. Pihaknya pun memastikan semua siswa yang dipindahkan akan langsung mendapatkan sekolah baru yang terdekat dari tempat relokasi pilihan. Sementara itu, guru akan direlokasi mengikuti sebaran siswa terdampak dan tetap mengajar siswanya jika berkumpul di satu sekolah. Bahwa mulai direlokasi penduduknya itu Sabtu 16 besok dan berakhir di Selasa 28 September. Dinas Pendidikan menjamin penuh bahwa kepindahan mereka itu akan dijamin untuk mereka dapat bersekolah. Lebih lanjut, Kurniadi mengatakan pihaknya akan segera memetakan sebaran sekolah tujuan siswa terdampak untuk memastikan semuanya mendapat layanan pindah sekolah yang cepat. Relokasi ke sekolah sementara dilakukan hingga rumah yang dijanjikan pemerintah untuk warga terdampak pengembangan Rempang Eco City rampung dibangun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holden Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 16 saksi kasus produksi film dewasa tidak memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah Metro Jaya di Jakarta pada Jumat 15 September. Kepolisian akan melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap saksi tersebut. Proses penyidikan ini adalah untuk detran efek jerah kepada para pelakunya, ya. Jadi bijak dengan publikasi ini, tujuan publikasi ini adalah penegakan hukum. Masyarakat umum sudah bisa menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung dalam masa uji coba secara terbatas mulai Jumat 15 September. Masa uji coba ini disambut oleh warga Jakarta dan Bandung yang telah mendapatkan akses undangan dengan antusias.
Masa uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) untuk masyarakat umum berlangsung selama 15 hari ke depan, mulai hari ini Jumat 15 September. Uji coba kereta cepat ini dilakukan secara terbatas oleh masyarakat dan tamu undangan dari PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) selaku pengelola operasional KCJB dengan kuota perjalanan yang sudah ditentukan. Ditemui antara usai uji coba, sejumlah masyarakat yang telah menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung pulang pergi mengaku sangat antusias dengan kehadiran Shinkansen versi Indonesia tersebut. Sangat senang ya, akhirnya Indonesia punya satu teknologi yang baru yang memudahkan kita juga mobilitas ya antara Bandung sama Jakarta. Dan di sini juga saya baru tahu juga kalau di beberapa stasiunnya tuh udah tersedia feeder, jadi untuk mempermudah juga mencapai ke pusat-pusat kota kayak gitu. Sangat happy sih, sangat senang. Sebuah terobosan sekali karena nggak pernah nyangka gitu kan. Kalau sebelumnya itu kan saya coba nih dari Padalarang ke sini harus berapa lama gitu kan, harus 2 jam, 3 jam, tapi ini kita cuma sekitar 30 menit saja udah sampai di sini gitu, dan nyaman banget, fasilitasnya sudah oke banget juga gitu. Jadi sangat senang dan sangat bangga Indonesia punya kereta cepat. Sangat bagus ya adanya infrastruktur baru yang menghubungkan dari Bandung ke Jakarta, membuat mobilisasi warga dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya jadi lebih cepat, Mas. Sangat membantu sih, Mas. KCJB merupakan proyek kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kereta ini hadir sebagai solusi mobilitas masyarakat dengan waktu tempuh yang sangat cepat hingga dapat menempuh perjalanan sejauh 350 km per jam. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo mengingatkan Sivitas Akademika Institut Pertanian Bogor agar tidak alergi terhadap teknologi, khususnya penerapan kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendukung penelitian. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Disnatalis ke-60 IPB di Dermaga Bogor, Jawa Barat pada Jumat 15 September. Presiden Joko Widodo mendukung konsep agromaritim inklusif dan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor. Jokowi mengatakan, konsep tersebut bisa menjadi bagian penting dalam inovasi ekosistem pangan di Indonesia. Oleh karena itu, saat menghadiri Dies Natalis ke-60 IPB di Dramaga Bogor, Jawa Barat pada Jumat 15 September, Kepala Negara menyambut baik perluasan ilmu di IPB untuk mengembangkan ekosistem pangan tanah air, mulai dari manajemen dan pendekatan sosial, intervensi teknologi, sel STEM, kecerdasan buatan, mahadata hingga sistem robotik. Ia pun meminta agar seluruh sivitas akademika IPB tidak alergi dengan teknologi. Jangan alergi dengan teknologi. Jangan hindari perubahan teknologi. Jangan takut dengan mesin cerdas, dengan AI. Teknologi tak akan bisa mengalahkan manusia, percaya itu. Teknologi tak akan bisa mengalahkan manusia, karena mesin itu hanya punya chip. Mesin itu hanya punya chip. Tapi manusia punya hati, punya rasa, mesin nggak punya. Presiden Jokowi meminta para sivitas akademika untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan global tersebut. Sebab, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan terus dibahas berkali-kali oleh para pemimpin dunia di berbagai forum pertemuan internasional seperti KTT G20 Bali, KTT G7 Tokyo, dan KTT ASEAN ke-42 Labuan Bajo, dan KTT ASEAN ke-43 Jakarta. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Afra Augesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.
Warga Kapuk Teko di kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat merindukan hidup di atas lahan yang layak. Kapuk Teko atau sering disebut Kampung Apung berada di dataran lebih rendah. Air yang mengalir ke wilayah ini telah menyebabkan banjir permanen. Ketinggian air saat musim hujan bahkan bisa mencapai 3 meter. Beginilah penampakan tempat pemakaman umum di kawasan Kapuk Teko, Cengkareng, Jakarta Barat pada Mei tahun 2014. Sementara ini, potret di bulan Agustus 2014, tatkala kuburan seluruhnya tertutup tanaman eceng gondok. Saat pewarta antara berkunjung pada September 2023, pemakaman warga masih terendam air. Kampung Teko atau sering disebut Kampung Apung ini berada di dataran lebih rendah. Ketinggian air saat musim hujan bahkan bisa mencapai 3 meter, sehingga sering membuat warga resah. Nani, seorang warga Kampung Apung yang telah tinggal selama 65 tahun mengaku, ia telah beradaptasi tinggal di kondisi seperti ini. Ia juga sangat merindukan tinggal di atas tanah seperti dulu sebelum banjir permanen terjadi. Kampung ini bisa dikeringin, kita bisa nyaman seperti dulu lagi gitu. Kan di sini udah ada 2 anak yang kecemplung meninggal. Di Kampung Apung, air sumur mudah tercemar sehingga warga terpaksa harus merogoh kocek untuk membeli air demi kebutuhan sehari-hari. Meski banyak tantangan, warga memilih bertahan dengan alasan tanah kelahiran dan tempat mencari nafkah. Opsi relokasi pun tidak dipilih warga karena persoalan biaya. Kalau masalah pemindahan itu kan kita tinggal di rumah susun itu nantinya bukan rumah milik pribadi. Yang artinya kita tinggal di sana sewa. Gitu kan, makanya warga banyak yang nggak mau. Kapuk Teko mulai terendam banjir pada tahun 1996 akibat dampak pembangunan permukiman dan industri di sekeliling kawasan tersebut. Berdasarkan keterangan warga, sebelum terendam air, Kampung Apung merupakan kawasan yang asri. Di sebelah pemakaman, dulunya bahkan terdapat sebuah tanah lapang yang biasa digunakan warga untuk bermain sepak bola. Dari Jakarta, Walda Marison, Rifan Awalingga, Kantor Berita Antara, mewartakan. FIFA mengumumkan tiket Piala Dunia U17 Indonesia bisa dipesan mulai Sabtu 16 September pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tiket dijual dengan harga mulai dari Rp125.000 di situs fifa.com atau tiket. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.